Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nama saya Istiqomah dari Mandua Mataram. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan satu mata diklat yang berjudul Konsep Dasar Penilaian. Konsep dasar penilaian ini dijiwai oleh Quran Surat Al-Ahqaf ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yang artinya yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam mata diklat ini. Yang pertama adalah definisi penilaian. Yang kedua adalah prinsip penilaian. Yang ketiga, teknik dan instrumen penilaian. Yang keempat, prosedur dan mekanisme penilaian oleh pendidik. Yang kelima, prosedur dan mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan. Dan yang keenam adalah prosedur mekanisme penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Saya akan menjelaskan apa itu definisi penilaian. Definisi penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Dari definisi tadi, terlihat jelas tujuan dari penilaian pembelajaran ini. Tujuan dari penilaian pembelajaran yakni 1. Mengetahui capaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan dan pengayaan. Dan yang keempat adalah memperbaiki proses pembelajaran pada tahap berikutnya. Dari definisi pembelajaran tersebut juga dapat kita ambil satu kesimpulan bahwasanya penilaian pembelajaran itu merupakan proses terencana yang dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan penilaian, setelah itu analisis hasil penilaian, kemudian tindak lanjut hasil penilaian, dan bermuara yang terakhir yaitu pelaporan hasil dari penilaian. Baiklah, kita lanjutkan kepada prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian yang pertama adalah soheh. Maksudnya, penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua adalah objektif. Objektif maksudnya penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas si penilai. Yang ketiga adalah adil. Adil maksudnya penilaian tidak menguntungkan atau justru merugikan peserta didik. Yang keempat adalah terpadu. Terpadu maksudnya di sini adalah penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kelima adalah terbuka. Maksudnya penilaian dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang keenam adalah menyeluruh. Artinya penilaian mencakup seluruh aspek kompetensi. Yang ketujuh sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap. Yang kedelapan adalah beracuan kriteria. Artinya, penilaian beracuan pada kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan. Dan yang kesembilan adalah akuntabel. Artinya, penilaian dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya, penilaian kompetensi pengetahuan. Ada berapa teknik cara untuk melakukan penilaian ini? Yang pertama adalah tes tulis. Nah, tes tulis berupa soal pilihan ganda atau isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan dan uraian. Yang kedua adalah teknik tes lisan berupa daftar pertanyaan. Yang ketiga adalah penugasan. Penugasan terkadang berupa proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakter tugas. Kita lanjutkan kepada penilaian yang ketiga, yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, tekniknya adalah tes praktik. Tes praktik itu sendiri adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua adalah proyek. Proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, kemudian pelaksanaan dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Yang ketiga adalah portofolio. Portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu dalam kurun waktu tertentu. Penilaian ini dilakukan oleh 3 pihak. Yang pertama, penilaian oleh pendidik. Penilaian oleh pendidik bentuknya penilaian harian. Kemudian aspek yang dinilai yaitu secara keseluruhan, mulai dari aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Yang kedua, penilaian dilakukan oleh satuan pendidikan. Bentuk penilaian dilakukan oleh satuan pendidikan yaitu penilaian akhir semester atau PAS, kemudian penilaian akhir tahun atau PAT, kemudian ujian sekolah yang berstandar nasional atau SBN. Aspek yang dinilai ada 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Dan yang ketiga yang melakukan penilaian adalah oleh pemerintah. Bentuk penilaian yang dilakukan oleh pemerintah seperti ujian nasional atau UMBN. Dan aspek yang dinilai hanya satu aspek, yaitu aspek pengetahuan. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang penilaian, nah di sini kita terakhir menjelaskan tentang fungsi penilaian. Nah, fungsi penilaian itu yang pertama fungsi formatif, yaitu perbaikan proses pembelajaran dan cara belajar peserta didik yang dilakukan selama proses pembelajaran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penilaian formatif ini dilakukan oleh guru atau pendidik. Nah, yang kedua adalah sumatif. Maksudnya, mengetahui keberhasilan peserta didik pada akhir semester, akhir tahun, dan akhir masa pendidikan di satuan pendidikan. Nah, ini dilakukan oleh satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif di sini yaitu mengevaluasi pengelolaan pembelajaran di kelas maupun program suatu pendidikan. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan tentang konsep dasar penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.